Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dan rahmat Allah, puasa saat safar atau saat bepergian. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik. Ia berkata, kami pernah bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, dalam kondisi tertentu Allah memberikan rukhsah atau dispensasi atau keringanan kepada hambanya. Bagi yang tidak bisa berwudu, misalnya ya, karena ketiadaan air, orang boleh tayamum. Bagi yang tidak mampu sholat wajib dalam keadaan berdiri, masih bisa sholat dengan kondisi duduk. Begitu juga dengan kaum muslimin dalam kondisi safar atau bepergian dengan jarak tertentu menurut syarat. Bisa menjamak dan mengqashar sholat. Begitu juga dengan puasa wajib dalam keadaan safar, pulang kampung misalnya. Boleh memilih antara tetap berpuasa atau berbuka. Kita sangat perlu memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, jarak safar yang memperbolehkan musafir untuk tidak berpuasa adalah setara dengan jarak antara jarak di mana orang boleh mengqashar sholat. Jadi jaraknya sama ya. Siapa yang boleh tidak berpuasa itu sama dengan jarak antara orang yang boleh mengqashar atau menjamaknya. Minimal 89, sekitar 89 km. Perjalanan sebagaimana dimaksud adalah perjalanan yang bukan bertujuan maksiat kepada Allah. Jadi syarat berikutnya adalah selain jaraknya sekitar 89 km, atau riwayat lain juga ada yang mengatakan berapa jaraknya tertentu ya. Tentu tujuannya adalah tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, boleh tidak puasa jika perjalanan dimulai pada malam hari sebelum masuk waktu subuh dan sudah melewati kampungnya. Saya ulang ya, boleh tidak berpuasa jika perjalanan dimulai pada malam hari sebelum subuh dan sudah melewati kampungnya. Jika berangkatnya setelah subuh, maka musafir dihitung mukim dan tetap wajib berpuasa di hari itu walaupun perjalanannya jauh. Jika di tengah perjalanan mengalami sakit atau berpotensi mudarat, bahaya ya. Jika bertahan untuk puasa, ya mengalami bahaya jika tetap berpuasa gitu ya. Maka boleh berbuka dan diqadha di bulan lain. Diganti di bulan lain selain Ramadan, di hari yang tidak ada atau tidak diharamkan atau larangan puasa. Misalnya selain hari Tasyrik, selain hari 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, itu boleh mengganti. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah jika sudah sampai tujuan dan bermukim, maka kewajiban puasa Ramadan kembali seperti semula.
Jadi setelah sampai di tempatnya itu, maka sudah tidak terhitung musafir lagi. Maka kewajibannya seperti orang yang sudah mukim. Jika memang dalam kondisi safar masih belum bisa berpuasa, walaupun syaratnya terpenuhi, memilih tetap berpuasa adalah lebih baik jika memang mampu, jika kuat. Tetapi apabila dalam kondisi sakit atau mengganggu kesehatannya, maka dibolehkan tidak berpuasa, tetapi tetap wajib mengganti atau mengqadha di hari lain. Wallahu alam. Mudah-mudahan konten ini ya, puasa tentang puasa dalam keadaan safar, seperti apa yang diperbolehkan. Kalau masih bingung, bisa diulang-ulang ya ini. Ini paling tidak setelah saya baca, saya berusaha menyampaikan melalui channel ini, melalui konten kami. Ya, semoga merupakan salah satu amal kami ya, amal saya. Setelah saya baca, saya juga berusaha untuk mendakwahkan. Karena jangan sampai hanya untuk kita pribadi, kita hanya menjadi orang soleh. Karena kalau kita hanya soleh saja untuk pribadi, setelah mati ya kita nggak dapat aliran pahala jariah. Tetapi gimana kita menjadi orang yang soleh juga menjadi orang yang muslih, mengajak orang-orang kepada kebaikan, mendakwahkannya. Islam itu tentu harus kita pahami, kita amalkan atau kita praktekkan dengan istiqomah, dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian tentu kita sebarkan, kita dakwahkan. Dan dakwah itu kewajiban kita semua. Selain kewajiban, juga tentu akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya, kebaikan terus mengalir kepada kita yang menyampaikan. Mudah-mudahan konten kali ini bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa mengamalkannya, atau bahkan mudah-mudahan kita semua bisa mendakwahkannya. Jangan lupa subscribe ya, ataupun like, komen. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semakin sisa usia kita semakin barokah, dan berharap akhir kita akhir husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.